Hai, selamat datang di Plot The Advent Calendar. Film ini menceritakan tentang Eva, seorang gadis lumpuh yang mendapatkan sebuah kado ulang tahun dari sahabatnya Sophie yang berupa sebuah kotak Advent Calendar. Yang mana kotak itu terdiri dari 24 peti yang tergembok dan harus dibuka setiap pergantian hari tepatnya pada pukul 00. Yang dimulai pada tanggal 1 Desember hingga berakhir pada 24 Desember. Mengalami sebuah kejadian misterius setiap kali membuka peti. Ada kejadian baik dan ada pula kejadian buruk. Pada kenyataannya hal-hal buruk lebih mendominasi setiap malamnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Eva sedang berada di kolam renang. Seorang pria mendekatinya. Kemudian sedikit terkejut melihat goresan luka bekas operasi di punggung Eva. Merekam sebuah peringatan yang ditujukan kepada orang yang memiliki Advent Calendar berikutnya untuk mengikuti aturan atau jika tidak maka kematian berada di hadapannya. Dan inilah dia Advent Calendar 2021. Eva, seorang wanita penderita paraplegia, sebuah kelumpuhan yang disebabkan oleh kerusakan pada tulang, ligamen, atau cakram kolom tulang belakang. Di rumahnya Eva tinggal bersama seekor anjing kesayangannya yang ia beri nama Marvin. Trauma akan sebuah kecelakaan menghantui kehidupannya, membuatnya beberapa kali mengalami halusinasi setiap malam. Hari itu adalah hari ulang tahunnya, namun tak berjalan indah seperti yang diharapkannya. Eva hanya menginginkan ayahnya pada hari ini, yang mana diketahui bahwa ayah Eva menderita Alzheimer, sebuah penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Seorang temannya yang baru saja tiba dari Jerman datang mengunjunginya, membawakan makanan, minuman dan juga kado ulang tahun yang ternyata berupa sebuah kotak Advent Calendar. Bagi yang belum mengetahui, Advent Calendar adalah sebuah alat yang digunakan pada masa Advent dengan 24 angka untuk menghitung mundur datangnya hari Natal yang dimulai pada tanggal 1 Desember. Membuka kunci laci kotak pertama, terlihat sesosok makhluk astral yang kemungkinan adalah iblis penunggu kotak itu mendapati sebuah kertas yang berisi pesan yang menjelaskan tentang aturan kotak tersebut. Aturan pertamanya adalah jika telah memakan satu permen, maka ia harus memakan semua permen yang ada di dalam kotak. Aturan kedua meminta untuk mematuhi semua peraturan di dalam kotak sampai pintu terakhir laci kalender terbuka. Dan peraturan ketiga adalah tidak boleh membuang kotak itu. Jika salah satu peraturan dilanggar, maka sebuah bencana kematian akan segera datang. Eva yang penasaran kemudian memakan permen pertama yang menandakan persetujuannya, dan permainan iblis baru saja dimulai. Di peti kedua, Eva mendapati sebungkus coklat yang merupakan coklat favorit ayahnya. Kemudian mendapati kartu berisi pesan di peti ketiga yang mengatakan untuk menyembuhkan luka maka harus menghancurkan apa yang menyakitinya. Saat itu kunci kotak nomor 4 tidak bisa dibuka. Kemudian mereka melanjutkan aktivitas dengan meniup lilin merayakan ulang tahun Eva. Hingga pada tengah malam, tepat pada pergantian hari, kotak itu mengeluarkan suara yang memerintahkannya untuk membuka peti. Di dalamnya terdapat sebuah kutipan ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh untuk bangun dan berjalan. Kutipan itu membuat mereka menjadi terdiam. Kemudian Eva meminta waktu untuk beristirahat dan Sophie pergi dari sana. Selepas kepergian Sophie, Eva memandangi foto ayahnya, berharap sang ayah menghubunginya sekedar untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Kemudian ia memakan coklat yang telah ia keluarkan sebelumnya dari laci nomor 2. Saat itu juga sebuah keanehan terjadi ketika telepon rumah yang tak lagi berfungsi tiba-tiba berdering. Terdengar suara seorang pria dari ujung telepon yang ternyata adalah ayah Eva. Secara misterius menghubunginya, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuknya. Di kantornya Eva mendapati seorang wanita bernama Miriam yang ditugaskan untuk membantunya bekerja, mengambil beberapa kliennya yang mana hal itu tak disukai oleh Eva. Malamnya Eva menceritakan kejadian aneh itu kepada Sophie, yang mana saat itu Sophie mengira bahwa Eva mengalami halusinasi. Kemudian mereka melanjutkan malam memenuhi undangan makan teman Sophie yang bernama Boris, yang merupakan seorang trader sukses, menawarkan kepada Eva untuk bergabung dengannya di aplikasi trading online. Hingga pada tengah malam, Boris mengantarkan Eva pulang ke rumahnya. Namun di dalam mobil, Boris mencoba untuk memperkosa Eva yang saat itu sedang tidur. Eva yang dilecehkan melawan dengan segenap tenaga yang ada, menekan klakson,
berharap seseorang datang untuk membantunya. Dari rumah terlihat kotak kalender dan makhluk gaib di dalamnya merespon Eva. Dengan kasar, Boris mengeluarkan Eva dari dalam mobilnya, kemudian pergi begitu saja meninggalkan Eva seorang diri. Dengan hati yang hancur, Eva meneriaki Boris, berharap kematian untuknya. Saat itu juga kotak merespon perkataannya, mengeluarkan miniatur mobil dari laci nomor 5, persis seperti mobil yang dikendarai oleh Boris. Saat itu anjing Eva berada di sana, menggigit mainan itu dan bermain-main dengannya, seperti sebuah santet. Guncangannya benar-benar terjadi pada mobil yang ditumpangi Boris. Saat Marvin menjatuhkan mobil, saat itu juga ajal tiba menghampiri Boris. Keesokan paginya, Eva yang saat itu sedang berada di taman mendapatkan kabar kematian Boris dari Sophie. Tiba-tiba saja ia teringat dengan sumpah serapah yang ia ucapkan untuk Boris pada malam itu. Sophie menyusulnya ke taman. Terlibat perbincangan, saat itu Sophie menggodanya untuk menyapa pria yang duduk di sampingnya. Terlihat Eva sepertinya tertarik dengan pria itu. Namun, ia yang tak percaya diri tak berani untuk menyapa. Sedikit candaan, jika pria itu adalah seorang dokter, maka ia akan menjadi perawat Eva. Kemudian di handphonenya terlihat sebuah pesan dari Boris, seperti yang telah dijanjikannya malam tadi, untuk mengajak Eva bergabung di aplikasi trading. Pada tengah malam, advent kalender berbunyi layaknya alarm yang mengingatkan Eva untuk membuka kotak. Membuka kotak, Eva mendapati permen hati berwarna merah. Keesokan harinya pada tanggal 6, di tempat makan Eva kembali bertemu dengan pria yang kemarin berada di taman. Memesan minuman yang sama, seperti yang dipesan oleh pria itu, lalu memasukkan permen hati ke dalam gelas minumannya. Saat pria itu meminum minumannya, saat itu juga ia tersenyum ke arahnya, mendekati Eva, memperkenalkan dirinya yang ternyata adalah seorang dokter. Sebuah hal yang mengejutkannya, seperti semua perkataannya terjadi dalam kehidupan nyata. Mereka menikmati kebersamaan, hingga pada malam hari tiba, pria itu mengantarkan Eva pulang ke rumahnya. Eva yang berbahagia membawa advent kalender ke ranjangnya, berharap keajaiban lain akan terjadi di dalam kehidupannya. Tengah malam Eva membuka kotak nomor 7, mendapati permen berbentuk jam, dan tanpa berpikir panjang Eva memakan permen itu. Dan terjadilah sebuah keanehan. Saat itu ia melihat banyak panggilan tak terjawab di handphonenya, juga jam yang menunjukkan pada pukul 13 siang. Hari ini adalah tanggal 10 Desember. Ternyata tanpa disadarinya Eva telah melewatkan 4 hari kehidupannya di atas ranjang. Di rumahnya tanpa disengaja, Eva menemukan gambar pada bungkus permen yang telah dimakannya. Lalu menggabungkan setiap bagian dan terbentuklah sebuah tulisan yang seperti membimbingnya untuk melakukan sebuah peruntungan. Dengan tersenyum Eva mengambil handphonenya, mempertaruhkan semua uangnya di aplikasi trading online. Dan benar saja Eva memenangkan investasi pertamanya. Malam itu advent kalender memanggil Marvin untuk membuka laci nomor 11. Mendapati sebuah tulang di dalamnya, Marvin pergi dari sana. Di meja makan berkali-kali Eva menerima notifikasi keberuntungan investasinya, meningkatkan uangnya berkali-kali lipat dari modal pertamanya. Di depan pintu ia mendapati Marvin dengan darah di sekujur tubuhnya. Membersihkan Marvin, Eva menemukan sebuah leontin kalung dari dalam mulutnya. Yang diingatnya bahwa leontin itu adalah milik John, atasan tempat di mana ia bekerja. Merasakan kengerian, Eva membuat catatan terkait apa yang telah terjadi pada hari-hari sebelumnya. Malam ini Eva membuka laci kotak ke-12. Di dalamnya terdapat sebuah permen yang sama dengan permen dari kotak nomor 4 yang belum dimakannya. Eva meraihnya lalu segera memakan permen itu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat hingga membuatnya tak sadarkan diri. Paginya ketika tersadar, ia sudah berada di rumah sakit bersama William. William mengatakan bahwa Eva ditemukan pingsan berada di pinggir jalan bersama kotak advent kalender. Mengingat peristiwa yang telah terjadi, Eva menyadari bahwa ia telah bangkit dari kelumpuhan dan berjalan sendiri keluar dari rumahnya. Malamnya pasien di kamar sebelah mendatangi Eva dengan membawa advent kalender. Meminta Eva untuk membukakan peti untuknya, menyampaikan keinginannya, lalu Eva menyuapkan permen itu ke dalam mulut wanita itu. Malam selanjutnya, tepatnya pada tanggal 14, Eva membuka kotak dan menyimpan permen dari dalamnya. Yang pada pagi harinya Eva mendatangi kediaman ayahnya dan memberikan permen itu kepadanya. Tiba-tiba saja, ayahnya menjadi bisa berbicara, mendapatkan kembali memori ingatannya. Dengan haru mereka berbincang, yang ternyata ayahnya mengetahui terkait advent kalender yang dimilikinya saat ini.
Saat itu ayahnya mengatakan bahwa advent kalender itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Dalam arti kata, seseorang yang dicintainya harus mati, seperti tumbal untuk membayar harga advent kalender itu. Dan jika tidak, maka Eva sendirilah yang akan menjadi korban. Pada malam ke-15, Eva mendatangi William di rumah sakit, meminta William untuk menyaksikan kejadian yang akan terjadi ketika ia memakan permen. Saat itu tubuhnya menjadi kejang-kejang. Eva merasakan kakinya yang sudah mulai bisa merasakan sentuhan. Kebahagiaan terpancar di raut muka Eva, membuat William terharu dan turut bersuka cita. Keesokan harinya, William mengantarkan Eva, namun Eva tak pulang ke rumahnya, melainkan pergi ke kolam renang. Di sana ia bertemu dengan pria yang sebelumnya membantu Eva naik ke kursi roda. Di perjalanannya, William menyadari bahwa kunci rumah Eva tertinggal di mobil, lalu kembali untuk mengantarkan kunci itu. Saat itu ia melihat pintu rumah Eva yang tiba-tiba terbuka, membuatnya penasaran lalu masuk ke dalam rumah. Di sana William mendapati coretan di meja. Tiba-tiba saja pintu tertutup dan telepon berdering. Sebuah panggilan dari seorang pria misterius yang mengatakan bahwa ia akan membunuh William. Merasakan keanehan, William melihat ke arah kotak. Saat itu ia mendapatkan sebuah tulisan peringatan yang meminta agar kotak itu jangan dibuang. Namun William tak menganggap serius peringatan itu. Kemudian pergi dari sana dengan membawa kotak lalu membuangnya di sebuah sungai. Tiba-tiba penglihatannya menjadi gelap dan sesosok makhluk keluar dari dalam air, menyeret dan menenggelamkannya ke dalam air. Eva yang sedang berada di kolam renang saat itu hendak naik, namun terjatuh dan secara misterius ia melihat William yang sekarat berada di dasar air. Mencoba memberikan napas buatan, namun William tak juga tersadar. Naik ke permukaan, Eva kebingungan mendapati dirinya secara misterius berada di sungai, tempat di mana William membuang kotak kalender. Saat itu terlihat sosok makhluk berwujud iblis mendekati Eva, mengembalikan kotak kalender kepadanya. Ketika tersadar, Eva sudah berada di rumahnya. Seorang pria bernama Antonio, yang merupakan pria di kolam renang, datang berkunjung ke rumahnya. Kedatangannya adalah untuk membawakan kursi dan juga barang-barang Eva yang tertinggal di kolam. Mengatakan bahwa ia tak mengetahui ketika Eva pergi meninggalkan kolam renang. Eva merangkak menuju pintu mendapati jejak sepatu basah di lantai rumahnya. Eva membuka kotak pada malam ke-17, menyebutkan nama William. Saat itu terdengar suara telepon dari arah kamar mandi. Yang ternyata di sana Eva melihat William dari balik kaca ketika ia sedang menerima telepon di rumahnya. Saat itu Eva mencoba memperingatkan William dengan menggores sebuah tulisan di kaca untuk tidak membuang kotak demi keselamatannya. Ternyata tulisan yang dilihat William sebelumnya adalah peringatan yang dibuat oleh Eva. Malam selanjutnya, Eva mulai merasakan tekanan dan juga beban mental karena kotak itu. Saat itu, kotak mengeluarkan sebuah pisau dengan ukiran gambar anjing di sana, yang berarti iblis itu memintanya untuk membunuh Mervin, anjing kesayangannya. Eva yang tak kuasa kemudian membuang pisau, yang membuat iblis itu datang mengancamnya, membuatnya ketakutan dan tak ada pilihan baginya. Keesokan harinya Sophie datang menjenguk Eva di rumahnya. Melihat bercak darah yang menuju ke kamar mandi, di sana ia mendapati Eva dengan anjing yang telah tewas di pangkuannya. Menyadari keanehan yang terjadi pada sahabatnya, Sophie berniat menemani Eva malam ini. Malam ke-19, Sophie membuka kotak, lalu menyimpan permen dari dalamnya. Tak lama kemudian Eva tiba di sana, meminta Sophie untuk menyerahkan permen kepadanya. Saat itu Sophie memberikan permen kepada Eva, namun bukanlah permen yang keluar dari kotak, yang tentu saja Eva tak merasakan efek apapun setelahnya. Saat itu terlintas di dalam ingatannya ketika ia dan Sophie sedang berada di dalam mobil, melakukan perjalanan, hingga sebuah kecelakaan terjadi karena kelalaian Sophie yang mengambil foto ketika sedang berkendara. Sebuah kecelakaan yang membuat Eva mengalami kelumpuhan seperti saat ini. Pada malam ke-20, Eva membuka kotak kalender dan berulang kali mengucapkan kata bahwa ia tak menyalahkan Sophie. Bersama Thomas di hari ke-20, mereka menghabiskan waktu dengan berlibur di sebuah tempat terpencil. Hingga pada malam ke-21, Eva membuka kotak bersama Sophie yang saat itu merasa bersalah karena telah memberikan advent kalender itu kepada Eva. Sehingga membuat Eva terlihat aneh dan mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupannya. Juga meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi sehingga membuat Eva harus menjalani kehidupannya di atas kursi roda. Mengatakan kepada Sophie untuk menjauh darinya, karena menurutnya apabila ia memakan permen itu maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada Sophie. Eva menunda untuk memakan permen hingga ia berada di rumahnya seorang diri. Di hadapan kotak kalender kembali Eva mengatakan bahwa ia tak pernah menyalahkan Sophie karena tak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada sahabatnya itu.
Sophie kembali ke kamarnya bersama Thomas, memberikan pil biru kepadanya yang sebenarnya merupakan permen dari kotak yang disimpan oleh Sophie sebelumnya. Di ruang tengah, Eva menemukan sebuah kertas berisi sebuah lukisan dan juga alamat seorang pria yang bernama Eloise Huffman dari dalam kotak kalender. Lalu terdengar suara gaduh dari kamar Sophie dan tak lama kemudian Sophie terlempar keluar dari pintu kamarnya. Lihat Thomas berdiri di hadapannya dengan tatapan yang menyeramkan. Dari belakangnya iblis itu muncul mematahkan leher Thomas, lalu berjalan mendekati Eva, membawakan permen yang memang belum dimakannya. Dengan penuh rasa takut, Eva memakan permen itu. Eva bangkit dari kursi roda, keluar dari rumah, mengendarai mobil menuju ke alamat yang tertera di dalam kotak kalender. Di sana ia bertemu dengan Huffman, seorang pria yang mengalami kebutaan sejak 5 tahun terakhir ini. Ia masih mengenali lukisan itu. Terlintas sebuah kejahatan yang pernah dilakukannya ketika ia meraba lukisan itu. Pembunuhan yang dilakukan Eloise adalah sebuah pengorbanan untuk kotak Advent Calendar. Lukisan itu dibuatnya sebagai pesan bagi seorang yang memegang Advent Calendar berikutnya, yang mana hal itu membuatnya marah dan mengusir Eva dari sana. Malam ke-22, Eva membuka kotak dan mendapati sebuah boneka dari dalamnya. Kemudian terlintas Miriam di kepalanya. Eva menarik rambut boneka itu, yang mana hal itu terjadi pada Miriam di kehidupan nyatanya. Menarik hingga hampir seluruh rambutnya. Kemudian mulai menyiksanya, mencabut kuku, mematahkan tangan dan juga kepalanya. Lalu membuang boneka itu di pinggir jalan. Membuka aplikasi trading online, saat itu terlihat saldo milik Eva sudah bertambah berkali-kali lipat. Eva telah menjadi seorang jutawan tanpa melakukan apa-apa. Malam ke-23-nya Eva mendapati sebuah pistol dari dalam kotak. Kemudian menuju ke kediaman ayahnya, meletakkan sebuah kado Natal di depan pintu yang kemudian Agnes membawanya masuk. Namun Agnes tak mempercayai pesan dari kotak itu, kemudian membakar Advent Calendar di tungku perapian, sehingga membuat iblis itu muncul di sana dan menghabisinya saat itu juga. Eva masuk ke dalam rumah menjumpai ayahnya, yang juga telah mengetahui bahwa dirinya akan dikorbankan. Pasrah dengan nasibnya demi keselamatan putri kesayangannya. Dengan sedih, Eva menembak dan membunuh ayah di tangannya. Paginya Eva menghubungi Antonio memintanya untuk datang menemuinya di rumah. Hari itu, mereka menghabiskan waktu bersama. Eva ingin menghabiskan waktunya hari ini untuk bersenang-senang. Menurut Eva, kotak terakhir akan terbuka dalam 10 menit. Dan ia akan terbangun kembali pada tanggal 1 Desember dalam keadaan lumpuh. Malam ini adalah malam ke-24. Menuju ke puncak sebuah bangunan tinggi, Eva merekam sebuah pesan untuk penerima kotak berikutnya. Mengingatkannya untuk mematuhi semua aturan dalam kotak. Atau jika tidak, maka kematian akan berada tepat di hadapan mereka. Kemudian menari di depan kamera yang masih menyala. Hingga tepat pada jam 12 malam, saatnya untuk membuka kotak terakhir. Saat itu Eva menyimpan handphone yang berisi rekaman video itu ke dalam kotak. Ketika akan memakan permen terakhir, saat itu Antonio datang menggantikannya, mengingatkan Eva akan peraturan kedua untuk menghormati semua peraturan sampai ia membuka kotak terakhir. Dan malam ini Eva telah membuka kotak terakhir, maka menurutnya tidak ada lagi peraturan setelahnya. Hingga Eva tak perlu untuk memakan permen dan kembali pada tanggal 1 Desember dalam keadaan lumpuh. Untuk membuktikan perkataannya bahwa aturan tak lagi berlaku saat ini, Antonio kemudian membuang kotak dari atas gedung. Dan ternyata perkataan Antonio benar. Tak ada yang terjadi dan aturan itu sudah tidak lagi berlaku. Sehingga Eva pun tak jadi memakan permen terakhir. Di akhir film, seorang pria bersama anak bayinya datang mengunjungi Eva. Dan ternyata diketahui bahwa pria itu adalah pemilik Advent Calendar setelah Eva, dan film pun berakhir. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.